Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali untuk pelajaran matematika, di mana hari Senin kemarin dibantu oleh Pak Samsudin. Sekarang yang akan memandu pelajaran matematika kelas 9 yaitu pembahasan tryout 2 semester genap yang sudah kalian terima saat itu akan dipandu oleh Pak Suryadi. Jangan lupa kita selalu menjaga kebersihan, yaitu dengan 3M. Semoga kita selalu sehat walafiat. Dan selamat bagi anak-anak yang selamat puasa bulan Ramadan, bagi kalian yang melaksanakan puasa bulan Ramadan. Oke anak-anak ya, sebelum kita mulai pembahasan tryout 2, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut sekarang untuk pembahasan tryout 2. Di dalam pembahasan tryout 2 ini, kita akan bahas beberapa soal yang prosentasenya masih kurang dari 60, Pak. 60, kita yang merah dulu ya. Oke. Yang Pak Sur sekarang kebagian untuk membahas yang kalian jawab masih di bawah 60%. Oke, yang bertanda merah ini yang kalian jawab dari 247 siswa ini masih di bawah 60%. Oke, kita lihat yang nomor 9. Begini nak, ini begitu Pak Sur melihat ini soal, sudah tahu kenapa kalian banyak menjawab yang A, yaitu yang A, yaitu 160 dan 60 amuba itu. Di sini yang menjawab A adalah 38,5%. Kemungkinan kesalahan kalian adalah pada saat salah di dalam rumus, yaitu rumus yang kalian gunakan adalah, ini kan barisan geometri ya. Nah, UN-nya ini kalian buat itu A kali R pangkat N kurang 1. Ya, A kali R pangkat N kurang 1. Tetapi untuk amuba ini, yaitu A kali R pangkat N tidak dikurang 1. Kenapa? Pada saat pada pukul yang 10 itu, dia tidak membelah, di mana N-nya ini bukan suku, ya, N-nya ini bukan diartikan sebagai suku, tapi berapa kali membelah. Nah, ya, kita tahu di situ pada pukul 10 WIB dalam sebuah media, dalam sebuah tempat ya, terdapat 5 amuba. Amuba membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Banyak amuba pada pukul 12 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Kita tahu di situ A-nya berapa? A-nya adalah 5, ya. Ini A-nya ada 5.
Langsung bacanya. Enggak. Ya. Oh, langsung rusak. Oh, tadi lambat pasangnya. Jadi A-nya ada 5 ya. Terus R-nya menjadi berapa? Menjadi 2, berarti R-nya ada 2. Rasionya adalah 2. Terus untuk mencari N-nya sekarang, yaitu 12, maksudnya itu pukul 12 dikurangi pukul 10. Itu dalam jam. Dan dia membelahnya itu setiap 20 menit. Maka nanti 12 dikurang 10 sama dengan 2 jam. Nah, 2 jam dibagi 20 menit, maka jamnya kita jadikan dalam menit. 1 jam adalah 60 menit. Nah, N-nya ini nak ya, N-nya ini adalah banyaknya membelah. Bukan suku ke-6, tetapi banyaknya yang membelah. Oke? Maka Pak Sur gunakan di sini UN sama dengan A kali R pangkat N. A-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 2, maka banyaknya amuba pada pukul 12 adalah 320. Jawabannya adalah yang B. Sekarang begini nak, misalnya kita hitung manual. Ya, kita hitung manual ya. Kursornya enggak terus. Kursornya macet. Mau harapan di sini. Oh, ini kan. Oh. Misalnya kita manual enggak ya? Kita hitung manual yang pertama ada 5 ya. 5. Terus 5 berapa? Membelah lagi menjadi 10. Menjadi 20. 20, 4, 40, 80, 160. Kelipatannya nak ya, kelipatan 2. Berarti berapa ini? 320. Nah, ini kan belum membelah yang 5 ini. Belum membelah. Ini yang pertama, ini yang kedua, 2 kali membelah, yang ketiga, ini keempat, kelima, nah ini yang keenam. Yang keenam ini adalah 320. Paham nggak ya? Kalau misalnya sampai hanya 6 saja, kalian bisa menggunakan manual. Kalau lupa rumus, paham ya? Banyak cara nak. Nanti begitu kalian lupa rumusnya seperti apa? Udah, jangan putus asa. Maka kita gunakan, yang penting tahu konsepnya, bahwa
pertama amubanya itu 5, membelah setiap membelah menjadi 2 bagian, jadi dari 5 menjadi 10. 10 berikutnya lagi menjadi 20. Sebanyak 6 kali membelah. Paham lah ya? Jadi jangan nanti putus asa gara-gara apa? Gara-gara lupa rumus. Ya. Ini banyak di sini yang menjawabnya 160. Kenapa menjawab 160? Begini, ini dianggapnya ini sudah membelah. Padahal 5 ini belum membelah kan? Kalian menghitungnya begini, 5, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ya, 6 juga. Makanya banyak kalian jawab 160. Pokoknya ingati, untuk amuba yang membelah atau bakteri apa saja, maka rumusnya adalah A kali R pangkat N, bukan kurang 1. Kalau di membelah sebanyak 6 kali, berarti itu adalah suku ke-7. Ini kan suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah, ke-7 itu adalah sebanyak 6 kali membelah. Bapak tahu kenapa banyak kalian jawab 160. Karena apa? Terfokus, terpaku pada rumus A kali R pangkat N kurang 1. Untuk amuba enggak usah dikurang 1 nak ya. Oke. Mungkin nanti banyak yang mau bertanya, silakan ya. Ini hukumnya Pak Sami ya. Berubah hukumnya. Nggak ada pandak sudah benar. Nggak ada tanda panah tuh. Oke, tadi sudah nomor 9, berikutnya yang nomor 13. Ini yang menjawab benar 45,7%. Ini, sebuah segitiga mempunyai panjang, ini dalam bentuk aljabar ya, 2x dikurang 1 dan tingginya 2x kurang 1 cm, tinggi 6 cm. Dengan x bilangan bulat positif. Ingat, x bilangan bulat positif. Apa itu bilangan bulat positif? Adalah bilangan asli. Jika luas segitiga tersebut tidak lebih dari, hati-hati kata-kata tidak lebih dari, itu artinya kurang dari sama dengan ya. Tidak lebih dari ini dalam sama dengan apa? Sama yang dimaksud adalah kalau tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan. Kalau tidak kurang dari maka lebih dari sama dengan. Maka himpunan nilai X yang memenuhi adalah, kita lihat, kita gambar segitiganya, alasnya 2x kurang 1 cm, tingginya 6 cm. Ingat rumus luas nak? Rumus luas itu adalah, luas segitiga maksudnya. Nah ini yang Pak Sur tadi maksud. Luasnya tidak lebih dari 33. Tidak lebih dari 33 artinya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya ini ya. Oke. Dan kita tahu bahwa luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Karena tadi diketahui tidak lebih dari 33, maka Pak Sur tulis di sini kurang dari sama dengan 33. Biasa kita substitusi, kita masukkan alasnya 2 kurang 1, tinggi 6. Nah, ini kan bisa kita pakai sistem coret. Nah ya, sama-sama dibagi 2, ini sama dengan 1, misalnya ini juga dibagi 2, hasilnya sama dengan 3 ya. Jadi 3-nya Pak Sur pindah ke depan.
Ini 3. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama bagi 3 ya. Jadi bagi 3, maka yang di sebelah kiri menjadi 2x kurang 1 kurang dari sama dengan 33 dibagi 3. 33 bagi 3 berapa nak? 11 ya. Biasa ini persamaan. Ini namanya pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan. Kalau persamaan linear kemarin apa? Ini sama dengan persamaan, pakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan ada kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, ya nak ya. Ngomong sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri. Oke. 2x kurang dari atau sama dengan 12. X-nya sama dengan, kurang dari sama dengan 12 kurangi 2. Berapa tuh? 6. Nah, kita lihat, tadi dikatakan X adalah himpunan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Kita lihat di sini, bilangan asli yang kurang dari sama dengan 6. Gimana nih jawabannya nih? Yaitu yang di D jawabannya ya. Seandainya nih ya, seandainya. Terus kita misalnya substitusi yang satu ini 2 kali 1 misalnya. Di sini dikurang 2 misalnya nih rumusnya 2x kurang 2 misalnya. Masukkan 1 di sini, 2 kali 1 2, dikurangi 2 0. Tidak mungkin panjang itu 0, maka yang satu ini tidak bisa dimasukkan ya. Walaupun seperti ini yang dimaksud tadi kurang dari atau sama dengan. Tapi karena kita masukkan begitu masukkan angka 1 ini 2 kali 1 x yang diganti 1 2 kurang 1 1, berarti masih bisa ada ukuran panjang sama dengan 1. Oke, begitu nak ya. Ini banyak yang menjawab yang ini yang C. Yang C. Kemungkinan 1. Kesalahannya kenapa itu? Kalian bicaranya bilangan bulat positif itu adalah bilangan cacah. Kenapa kok jawabnya 1? Yang kedua, kalian menuliskannya itu kurang dari 33. Tidak ada sama dengannya. Ya, kemungkinan itu. Bapak Pasul menebak aja. Ya. Tapi kayaknya iya sih. Ya. Kenapa kalian jawab ke situ? Jangan lagi nak ya. Jangan lagi. Perhatikan yang teliti untuk membaca soal. Berikutnya. Yang nomor 15. Ini dari 247 siswa 40,9% yang menjawab benar. Kenapa ini banyak yang menjawab C juga ada 36. Kita cek ya. Diketahui semesta dari suatu himpunan adalah S. Nah ini yang harus kalian tahu. Membacanya ini S adalah himpunan. X sedemikian hingga X kurang dari 10. X adalah bilangan cacah. A adalah himpunan bilangan faktor dari 6. B adalah himpunan X sedemikian hingga 2 kurang dari X, X kurang dari 10, X adalah bilangan prima. Kemungkinan kalian banyak salahnya itu ini, apa namanya, komplement. Komplement itu yang di luar A gabungan B. Berarti kita harus tahu dulu siapa A gabungan B dulu. Tetapi perlu kalian ketahui dulu apa nak? Himpunan A dulu siapa? Himpunan S juga harus tahu. Ya, himpunan S itu X kurang dari 10, tapi adalah bilangan cacah. Bilangan cacah mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, faktor dari 6, yaitu 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Ini adalah faktor dari 6.
pembagi dari 6, pembagi habis. Himpunan B-nya adalah bilangan prima. 2 tidak masuk karena tidak ada sama dengannya. 3, 5, 7. Sekarang kita cari siapa? A gabungan B, A union B. Semua yang ada di B, ya. Jika ada yang sama, ditulis 1 kali C. 1, ada 1, 2, 3. Di sini ada 3, ini 3, tapi 1 saja yang ditulis 3-nya. Terus 5, 6, 7. Itu adalah A union B, A gabungan B. Pertanyaannya apa? Coba kita cek. Sekarang banyak yang jawab C. Nah, sudah terjawab sudah. Kenapa kalian menjawab yang C? 1, 2, 3, 5. Oh, ini salah juga ya, enggak ada 6. Ya. Oke, kalian berpikir di situ. Yang ditanya adalah komplement. Komplement itu apa? Di luar tapi masih di dalam S semestanya, masih di dalam semestanya. Yang di luar A union B 1, 2, 3, 5, 6, 7 di luar itu siapa? Tapi masih di dalam S. Berarti 0. 1 ada di gabungan, terus 4, 8, 9. Itu maksudnya ya, nah ya komplement. Nanti ada juga pertanyaan itu A irisan B komplement atau komplement A irisan B. Hati-hati di situ ya. Jadi jawabannya 0, 4, 8, 9. Ini pelajaran kelas 7. Jangan diingat betul-betul itu. Di operasi dalam himpunan itu A ada A gabungan B atau A union B, A irisan B, A tambah B, A kurang B, ya. Ada juga A cross B atau A kali B, ya. Dipelajari semua itu. Oke. Pak Soto selalu mencari kenapa kalian kepikir ke jawaban yang C. Tapi kalau Pak Sur, prediksi Pak Sur tadi salah. Kenapa? Di sini tidak ada 6. Kalau seandainya 6, oh itu maksudnya. Ya. Oh, ya. Ya, betul. Ini ada masukan dari Pak Sam. Kita ini mencari kesalahannya, nah ya. Kesalahannya kenapa? Kemungkinan kata Pak Sam kalian menyatakan faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6-nya tidak masuk. Ya. Kalau ingin mencari faktor itu misalnya faktor 8, jadi 1 kali 8, 2 kali 4, 8-nya masuk. Faktor dari 6, 6-nya masuk. Nah, karena itu adalah pembagi. Ya. Kalau masih bingung, kalian buat ini. Apa itu? Kalian buat ini misalnya faktor dari 6. Bikin tiang jemuran. Tiang jemuran di sini 1 kali 6, 2 kali 3. Jadi faktornya dari 6 itu 1, 2, 3, 6. Paham ya? Kalau misalnya faktor dari 8, nah tulis 8. Bikin tiang jemuran di sini. Nah, 1 kali 8. Siapa lagi? 2 kali 4. Ada yang lain? Tidak ada. Berarti faktor 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. 8-nya masuk. Betul, kata Pak Sam, kemungkinan kalian salah menuliskan faktor dari 6, 6-nya tidak diikutkan. Oke? Kita lanjut. Nomor 17. Ada 47% yang menjawab benar. Pertanyaan lagi, kenapa di jawaban C ini sampai 23% yang menjawab jawaban yang C?
Daerah asal atau domain fungsi f dari x ke 2x kurang 1 adalah domainnya, domain itu apa nak? Daerah asal ya. Ada himpunan x sedemikian hingga x negatif 1 kurang dari x kurang dari atau sama dengan 4. X-nya adalah bilangan bulat. Daerah hasil dari fungsi f, daerah hasil juga disebut apa? Ring fungsi ya. Siapa tahu nanti ada muncul soal ditanyakan daerah hasil atau ring fungsi. Kita masuk rumus tadi. X-nya adalah 0, 1, ya, 0, 1, 2, 3, 4. 4 kenapa masuk? Karena ada sama dengan. Nah, kenapa negatif 1 tidak masuk? Karena tidak ada sama dengan. Oke, rumusnya adalah 2x dikurang 1. Kita masukkan ya. 2x, x-nya diganti dengan 0. 2x dikali 0, 2 kali 1. 2. Terus 2 kali 2. 4. 2 kali x, x-nya 3. 6. 2 kali x, x-nya 4. 2 kali 4, 8. Pak, terus kenapa ini kok dikurang 1 semua, Pak? Sementara di atas berubah-ubah karena ada variabelnya x, mengikuti variabelnya. Yang negatif 1 ini adalah bilangan konstan, bilangan konstanta, bilangan tetap. Maka yang dibicarakan sekarang yang di bawah ini, nah, yang di 0 kurangi 1. 2 dikurangi 1. 4 dikurangi 1. 6 dikurangi 1. 8 kurangi 1. Ring itu siapa? Adalah daerah hasil. Ini daerah hasilnya. Siapa ini? Negatif 1, 1, 3, 5, 7. Ini daerah hasil. Daerah asalnya siapa? Domainnya, ini domainnya 0, 1, 2, 3, 4. Tadi banyak yang jawab C, kenapa ya? Banyak yang jawab C tadi. Ini daerah hasilnya negatif 1, 1, 3, 5, 7. Pertanyaan pasif, kenapa banyak yang jawab C? Atau nebak ya? belum ada terawangannya. Hah? Negatif 1 dimasukkan. Coba negatif. Oh iya. Iya, sudah terjawab oleh Pak Samna. Karena negatif 1-nya kalian masukkan, jadi akhirnya Bapak negatif 3 ya. Kan 2 kali negatif 1 kan negatif 2. Negatif 2 kurang 1 negatif 3. Bujur ya. Iya. Ini lah ya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti negatif 1 tidak masuk. Karena kalian masukkan negatif 1-nya, maka hasilnya negatif 3 di sini. Ada negatif 3-nya. Kenapa? Negatif 1 misalnya masukkan sini. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 kurang 1, negatif 3. Nah, itu masuk. Tapi di sini tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, berarti negatif 1 tidak dimasukkan sebagai daerah asal. Tetapi kalau di sini 4-nya dimasuk, kenapa? Karena ada sama dengannya. Jangan diulangi lagi nanti itu. Tapi biasanya terulang kok nak ya. Banyak itu. Karena tidak mendengarkan. Oke. Di kelas saja banyak yang diabaikan. Ya. Pada saat pembagian ini ya menjelaskan gurunya yang kelas berapa nih? Kelas 8 ya. Nah, kalian tidak perhatikan betul-betul ini. Dianggapnya sama. Apalagi kalau misalnya membacanya salah. Daerah asalnya X adalah himpunan X, di mana X? Nah, di situ Pak, gitu kan. X yang di depan di papan tulis maksudnya. Oke, kita lanjut nah ya. Ingat, tidak ada sama dengan berarti negatif 1 tidak masuk.
Sekarang nomor 17 ya. Oh salah. Sudah nomor 17, nomor 19 sekarang. Nomor 19. Ini nak ya. Ini sering betul kalau soal ini banyak yang jawab salah. Ingati konsepnya. Pasangan garis yang saling tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus jika gradiennya jika dikalikan, kedua gradiennya dikalikan sama dengan negatif 1. Kalau pasur enggak? Gunakan bahasa sendiri aja. Gradien yang satunya lawan kebalikan dari gradien yang dimaksud. Kita cek dulu gradiennya. Mencari gradien nih. Kebanyakan ini mencari gradiennya yang kalian belum paham. Ini dijelaskan, garis K tegak lurus dengan garis L jika MK, gradien garis K, dikalikan gradien garis L sama dengan negatif 1. Nah ini nak ya, untuk gradien persamaan garis 1, 2Y ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Ini bisa kalian buat misalnya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, boleh. Jadi untuk membuat gradien seperti ini. Kalau pasif gini aja nak, dipisahkan antara X dan Y. Ya, dipisahkan antara X dan Y. Ini X dan Y-nya kan di satu ruas, di ruas kiri ini. Maka X-nya dipindah ke ruas kanan. 3 dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Terus gradiennya apa Pak? Koefisien X kalau persamaannya ada, maka koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya di sini 3. Koefisien Y-nya di sini 2. Tetapi dengan catatan X dan Y harus beda ruas. Jadi 3 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3. Berarti negatif 3 dibagi negatif 2. Kalau grafiknya yang diketahui, yang memotong gradiennya adalah yang memotong sumbu Y dibagi memotong sumbu X. Ini nak ya, misalnya maksud nah, misalnya gini. Ini katakanlah 4, ini negatif 3. Ini X. Kalau mencari gradien garis ini adalah, kalau grafiknya diketahui, memotong sumbu Y dibagi memotong sumbu X. Berarti di sini 4/3. Dengan catatan, jika garis condong ke sana, maka gradiennya positif. Ya. Tetapi kalau persamaan garisnya diketahui, maka koefisien X dibagi koefisien Y. Kalau bingung koefisien apa, anunya X dibagi anunya Y, udah gampangnya. Ya, koefisien itu apa? Anunya X dibagi anunya Y, dengan catatan X dan Y dipisah, beda ruas. Ya. Nah, seperti ini. X-nya apa? X-nya dipindah ke kanan dulu menjadi 3 kan? Menjadi 3/2. Anunya X dibagi anunya Y. Udah gampangnya gitu. Puasa-puasanya. Nah ini. Seperti ini kan, anunya X dibagi anunya Y. Ya. Oh ya, tinggal 5 menit. Kita lanjut. Kita cari di sini yang kalau dikalikan gradiennya sama dengan negatif 1. Ternyata siapa? Garis yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua tadi 3/2 dikalikan negatif 2/3. Sama dengan negatif 1. Kalau Pasur katakan apa? Lawan kebalikan. 3/2. Kebalikannya siapa? 2/3. Lawannya positif siapa?
negatif. Ya, itu jawabannya anak ya. Ada pertanyaan nggak Pak Sam? Kayaknya enggak ada nih. Sepi ya, puasa ya? Puasa, pertanyaannya puasa. Sampai nomor berapa tadi Pak Sam? Sampai nomor 19 Pak Sam. Ya. Jadi itu nak ya, karena waktu jualan yang memisahkan kita, dan sebentar lagi Pak Marson lah ya, Pak Marson ya. Bahasa Indonesia akan menggantikan pelajaran Pak Sur. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian hari ini Pak Sur terlalu menggebu-gebu dan mencari-cari kesalahan kalian, kenapa menjawab ini yang paling banyak jawabannya apa? Pilihannya terfokus ke sana. Dan bagi guru yang membuat soal ya senang aja nak ya, karena apa? Pengikutnya berhasil. Oke, Pak Sur akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.